Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rima Ramalia Jara. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, masih sama membacakan soal dan jawaban tes CAT PPS tahun 2022. Di mana dari 22 soal yang akan saya bacakan, materi yang akan disajikan meliputi yang pertama ada materi kepemiluan, yang kedua ada materi wawasan kebangsaan, yang ketiga ada materi kompetensi dasar, dan yang keempat ada materi sosio umum. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Pada saat pemungutan suara, boleh dihadiri oleh pihak-pihak berikut ini, kecuali A. Panitia pelaksana uji publik, B. Panitia pengawas, C. Saksi calon, D. Pemantau, dan E. Masyarakat. Nah, jawabannya yaitu yang A. Panitia pelaksana uji publik. Lanjut ke soal nomor 2. Bawahan saya mengerjakan tugas dari saya dengan sempurna. Sikap saya ialah A. Memberinya pujian secara wajar. Yang B. Memujinya di depan forum. C. Menaikkan gaji. D. Mentraktir makan. Dan E. Menyuruhnya melakukan hal yang sama pada kesempatan lain. Jawabannya yang paling tepat yang C. Menaikkan gaji. Nomor 3. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan A. Penyiapan TPS, B. Pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, C. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih, D. Memeriksa keadaan saksi yang berasal dari surat mandat calon, dan E. Rapat pemungutan suara. Jawabannya yaitu yang C. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Soal nomor 4. Presiden sebagai kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Presiden juga bukan diktator. Pernyataan tersebut dapat berarti A. Kekuasaan Presiden terbatas, B. Kekuasaan Presiden tidak terbatas, C. Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas, D. Semua jawaban salah, dan E. Semua jawaban salah. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Kekuasaan Presiden tidak tak terbatas. Soal nomor 5. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila pemilih melakukan kecuali A. Menuliskan tanda silang, B. Membubuhkan tanda centang, C. Membubuhkan tulisan atau catatan lain, D. Surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS, E. Jawaban A dan B benar. Jawabannya yaitu yang D. Surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Nomor 6. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas A. Kotak suara, B. Tempat pendaftaran pemilih, C. Tinta warna hijau, D. Surat pemberitahuan memilih, dan E. Terpal dan meja kursi. Jawabannya yaitu yang A. Kotak suara. Nomor 7. Paman menguras kolam ikannya yang bervolume 3.200 liter dengan pompa air. Kolam ikan dapat dikosongkan dalam waktu 16 menit. Berapa debit pompa air tersebut? A. 18.000 liter per jam, B. 16.000 liter per jam, C. 15.000 liter per jam,
D. 12.000 liter per jam, dan E. 9.000 liter per jam. Nah, jawaban yang paling benar yaitu yang D. Untuk pembahasannya, karena per menit air dapat terkuras 3.200 liter per 16 menit, maka 200 liter per jam sama dengan 60 menit kali 200 liter sama dengan 12.000 liter per jam. Maka jawaban yang benar yaitu yang D. Soal nomor 8. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara harus dituangkan dalam A. Berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi. B. Format tulisan dapat dalam model KPU. C. Sertifikat hasil penghitungan PPK. D. Daftar hasil Panwaskam. Dan E. Berita acara PPK. Jawabannya yaitu yang A. Berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi. Nomor 9. Penyerahan BE dan sertifikat hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya dari PPS ke PPK diawasi oleh A. PPKD, B. Anggota PPS, C. Anggota PPK, D. Panwaslu Kecamatan, dan E. Bawaslu Kabupaten. Jawabannya yaitu yang D. Panwaslu Kecamatan. Nomor 10. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Serentak, penghitungan suara ulang meliputi penghitungan suara di A. Penghitungan ulang surat suara di TPS, B. Penghitungan ulang surat suara di PPS, C. Penghitungan ulang surat suara di PPK, D. Jawaban A dan B benar, dan E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya yaitu yang D. Jawaban A dan B benar. Nomor 11. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. B. Bukan lambang kebanggaan kebangsaan. C. Lambang identitas nasional. D. Pilihan A dan C benar, dan E, C, dan B salah. Jawaban yang paling benar yaitu yang D. Pilihan A dan C benar. Soal nomor 12. Syarat menjadi pemilih adalah A. Lulus SMP, B. Berusia minimal 17 tahun atau telah menikah, C. Berusia 18 tahun atau belum menikah, D. Berusia minimal 25 tahun, dan E. Berusia 40 tahun. Jawabannya yaitu yang B. Berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Nomor 13. Lembaga manakah yang berwenang untuk memutus masalah perselisihan tentang hasil pemilihan umum di Indonesia? A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Departemen Hukum dan HAM, D. Departemen Dalam Negeri, dan E. Komisi Pemilihan Umum. Jawabannya yaitu yang A. Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 14. Lembaga tertinggi di negara Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Presiden, dan E. Tidak ada jawaban yang benar.
Jawabannya yaitu yang A, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nomor 15. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah A, 1,2, B, 4,8, C, 24, D, 120, dan E, 600. Jawaban yang paling benar yaitu yang C. Yang C, 5% itu kan 5/100 sama dengan 6. Jadi 5/100 dikalikan 6, hasilnya itu 120. Maka untuk mencari 20% dari bilangan tersebut yaitu tinggal kita kalikan aja. 20% itu kan 20/100. Nah, tinggal kita kalikan ke hasil dari 6 kali 5/100, 120. Jadi 20/100 tinggal kita kalikan ke 120. Maka hasil yang paling tepat yaitu 24. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Sekarang soal nomor 16. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini tertuang dalam A. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, C. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, D. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945, dan E. Tidak ada jawaban yang benar. Maka jawaban yang paling tepat yaitu yang B. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Next, soal nomor 17. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pertama kali pemilu dilaksanakan pada tahun A. 1967, B. 1969, C. 1971, D. 1972, dan E. 1977. Jawabannya yaitu yang E. 1977. Soal nomor 18. Angga setiap pagi selalu berolahraga memutari lapangan dengan keliling 0,5 km. Jika dengan kecepatan lari 5 km per jam, Angga mampu memutari lapangan tersebut sebanyak 5 kali. Maka berapa lama Angga lari setiap pagi? A. 10 menit, B. 20 menit, C. 30 menit, D. 40 menit, dan E. 50 menit. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Untuk pembahasannya, karena di sini sudah diketahui ya, jarak tempuh satu harinya jaraknya itu 0,5. Nah, tinggal kita kalikan ke 0,5 ke 5 kali. Karena si Angga ini memutarinya 5 kali, sebanyak 5 kali. Maka kita kalikan 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5. Maka jaraknya itu 2,5 km. Nah, untuk mencari waktu, tinggal kita masukkan saja. Karena jaraknya sudah ada 2,5 dan kecepatannya sudah diketahui 5 km per jam. Tinggal kita kalikan 2,5, tinggal kita bagikan 2,5 dibagi 5 sama dengan 0,5 jam. Nah, 0,5 jam itu kalau kita ganti ke menit, maka hasilnya 30 menit gitu. Jadi kesimpulannya Angga berlari selama 30 menit setiap hari. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C, 30 menit. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Lembaga-lembaga di bawah ini memiliki relevansi dalam hal tindak lanjut, laporan atau temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Bawaslu, B. KPU,
C. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, D. Kepolisian, dan E. Semua benar. Jawabannya yaitu yang D. Kepolisian. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Tindakan yang secara sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dikategorikan sebagai pelanggaran A. Kode etik penyelenggara pemilu atau pemilihan, B. Tata usaha negara pemilu atau pemilihan, C. Tindak pidana pemilu atau pemilihan, D. Administrasi pemilu atau pemilihan, dan E. Sengketa pemilu atau pemilihan. Jawabannya yaitu yang C. Tindak pidana pemilu atau pemilihan. Soal nomor 21. Jarak kota P dan Q adalah 90 km. Jarak tersebut ditempuh mobil selama 1,5 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? A. 30 km per jam, B. 45 km per jam, C. 60 km per jam, D. 75 km per jam, dan E. 90 km per jam. Jawabannya yaitu, tinggal kita ketahui ya, karena jaraknya sudah ada di dalam soal yaitu 90 km dan waktunya sudah ada 1,5 jam. 1,5 jam itu sama dengan 3/2 jam. Nah, untuk mencari kecepatan, rumus kecepatan itu kan V. P sama dengan S dibagi T. Karena S-nya sudah diketahui, S-nya itu jarak, dan waktunya sudah diketahui yaitu T, tinggal kita masukkan saja. Pi sama dengan 90 km dibagi 3/2 jam. Maka hasilnya 60 km per jam. Dan jawaban yang paling benar yaitu yang C, 60 km per jam. Nah, soal terakhir. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU adalah A. 13 partai politik, B. 14 partai politik, C. 15 partai politik, D. 16 partai politik, dan E. 17 partai politik. Maka jawaban yang paling tepat yaitu yang E. 17 partai politik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga sahabat semuanya diberi kelancaran dalam tes chat atau tulisannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan, salah kata dari saya sendiri. Dan jangan lupa support selalu oleh sahabat channelnya agar konsisten memberikan info dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mungkin sekian pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.